Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan mereview anime Nekopara. Ya, kita akan membahas anime yang tidak semua orang pasti suka dan ngerti ini tentang apa. Dan ketika mendengar nama dari anime ini, Anda pasti memikirkan sebuah website yang biasanya Anda kunjungi kan. Apalagi di tengah-tengah suasana stay at home. Tapi sayangnya ini beda, jangan disamakan ya. Dan juga, tonton sampai habis videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa saya membahas anime seperti ini? Jawabannya simpel aja, karena anime ini memang enak untuk dibahas. Sama seperti anime lainnya, seaneh apapun anime itu, semakin menarik untuk dibahas. Terlepas dari wangi atau busuknya anime itu sendiri, tergantung pada persepsi penontonnya juga masing-masing. Terutama di sini, hanya dari persepsi saya saja, dimana saya yang mereview animenya. Kalau nanya yang lain, nanti kelamaan juga, dan saya jadi kurang punya konten. Dan juga, di daerah rumah saya kurang punya temen. Jadi ya, oke, langsung aja kalau gitu ya. Kita masuk ke sinopsisnya, di mana anime ini menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Kasou Minaduki, seorang anak dari keturunan pembuat makanan manis Jepang, yang dimana sekarang dia keluar dari rumahnya untuk membuat bisnis rumah makan manis seperti kue dan permen dalam bentuk kafe gitulah. Namun ketika dia sedang membuka kotak-kotak packing tempat pindah miliknya, dia menemukan bahwa dua perempuan kucing atau neko yang ada dalam kotak itu dan ikut tinggal bersama dirinya. Oke, sebelum kita lanjut, di sini mau disclaimer aja, gue nggak tahu menyebut ini makhluk apa, antara biskin, tapi ini anime bukan genre fantasi, jadi saya bingung nyebutnya apa. Jadi kalau selama video ini saya nyebutnya neko, kalian sudah mengerti ya bahwa yang dibicarakan di sini adalah mengenai cewek kucing. Ya, gitu aja. Kita lanjut ke sinopsisnya lagi, di mana para neko ini tinggal di rumah dan bekerja bersama si laki-laki pemilik kafe kuenya. Dan disinilah banyak kejadian lucu dan santai akan terjadi di setiap episodenya. Sebenarnya sih nggak selalu ya, karena kalau dilihat dari episode 1 sampai episode selanjutnya, candaan yang ada pada anime ini tidak semua orang itu bisa mengerti dan tidak semua orang itu bisa ikut lucu terhadap adegannya. Tapi ada di beberapa kesempatan di mana saya tetap push lanjut ke episode selanjutnya, baru deh terlihat sesuatu yang menarik untuk dilihat atau ditonton. Jalur cerita dalam serialnya membuat gue cukup bingung ketika pertama kali diperlihatkan di episode satunya. Jujur saja, gue nggak nonton OVA sebelumnya, karena gue berpikir bahwa ini sebuah serial terbaru yang memang memiliki cerita baru. Jadi biar semua penonton itu ngerti mengenai cerita remake dari serinya itu tentang apa. Tapi pada saat episode satunya, gue malah melihat tidak ada penjelasan yang jelas dengan apa yang terjadi di awal-awal itu ada apa. Tapi untungnya aja dalam ceritanya itu kita bisa melihat sebuah flashback yang cukup mudah dipahami, walau gitu doang flashbacknya. Sedikit simple, dan kurangnya informasi juga masih membuat gue cukup bingung juga sebenarnya ini tujuan ceritanya itu untuk apa dan mau kemana. Sekali lagi, karena gue belum nonton OVA sebelumnya dan tentu saja gue belum main gamenya, karena seperti yang kalian tahu, jika kalian belum tahu juga, bahwa ini cerita diadaptasi dari novel. Tapi kebanyakan orang yang gue temuin bahwa mereka taunya ini anime dari game, padahal dari novel. Beda lagi ya, karena yang lebih terkenal itu gamenya. Dan ketika melihat dari respon orang-orang yang sudah bermain game Nekopara sendiri, jadi ya gue bisa dapat gambaran dengan apa yang ada pada game dan anime itu cukup sama atau mirip, walau katanya di gamenya itu ada adegan yang banyak fanservice-nya, dan kalau di animenya juga sebenarnya banyak juga fanservice-nya, cuman gue nggak tahu antara di game itu sama anime beda fanservice-nya itu kayak gimana. Entah fanservice di game itu lebih nyongsong ke nafsu atau fanservice biasa kayak di animenya, karena tertulis kalau genrenya itu yang di anime komedi dan romance. Nah, di situ gue jadi bingung, kenapa mereka nulis romance? Apakah ada adegan tak senonoh antara si master dengan si nekonya ini? Kalau antara kucingnya sih gue udah ada melihat adegannya, dan itu cuma fantasi dari hayalan si kucingnya aja. Jadi kayak wow, that's interesting, menarik gitu ya. Dan ya, gue bilang lagi, gue cukup tertarik dengan hal itu. Fanservice antar nekonya sih ya bukan hal yang lumrah juga untuk dinikmati oleh banyak penonton baru gitu. Tapi setidaknya fanservice yang ada pada di sini masih bisa di watas wajar, jadi watcher friendly atau user friendly lah kasarnya. Jika dilihat dari semua cerita yang ada di sini, gue bisa bilang kalau ceritanya berpusat pada kehidupan neko yang hidup mirip seperti manusia dan bekerja seperti manusia juga. Terutama di awal-awal episode, kita bisa melihat cerita mengenai si neko kecil yang baru aja datang ke tempat kafenya untuk tinggal. Si neko kecil yang kepalanya lebih gede daripada badannya. Dalam cerita yang tergambarkan di sini, sebenarnya mereka mencoba untuk memperlihatkan mengenai kehidupan sang neko yang terlihat susah dan terlantar. Disinilah kita bisa melihat cara para kucing lain atau neko lain yang tinggal
tinggal bersama manusia yang mengurusnya atau masternya gitu ya, mencoba memperlihatkan indahnya dan nyamannya kehidupan dari cara mereka hidup sehari-hari. Dimana para kucing, terutama si dua neko yang tinggal bersama si laki-laki yang bernama Vanilla dan Cocoa, dimana mereka juga ditinggalkan di tengah hujan dengan kardus kayak hewan biasa. Sedih sih, karena ya nggak ada undang-undangnya gitu dalam ceritanya untuk melindungi makhluk yang begini. Gimana coba ini kan? Jadi kalau kita mikirin logikanya gitu ya, kayak kelihatannya ras manusia nek kucing yang seperti ini di dunia paralel aneh yang terlihat tidak begitu dipedulikan gitu ya. Sama seperti kucing liar biasa yang telantar biasa gitu aja. Soalnya gimana otaknya ya? Karena coba kalau Anda yang membuang hewan sembarangan, apalagi di sini manusia kucing, waktu masih kecil, jadi kayak bentuknya itu masih kayak bayi. Kalau dipikir pakai khayalan kalian, jadi kayak Anda membuang bayi sembarangan, kan jadi kejahatan keji gitu kan kalau gitu. Soalnya di sini kelihatan orang tiba-tiba ngebuang bayi neko di dalam kardus lagi hujan-hujan. Kan kesel gitu untuk ngeliatinnya kan. Untung aja sih mereka bisa diselamatkan dan hidup dengan nyaman. Tapi untuk keseluruhan cerita yang ada, memang terlihat bahwa cerita aneh yang ada pada anime ini terlihat untuk memperlihatkan komedi santai, di mana komedi di sini tidak bisa diterima atau dirasakan semua orang. Contoh aslinya adalah gue sendiri yang mereview anime ini. Gue belum mendapatkan komedi yang ada pada animenya itu lucu, atau di beberapa kesempatan itu gue bilang cukup biasa dan garing. Tapi ada aja yang membuat gue untuk stay untuk nonton. Lebih mudahnya lagi, gue mau nonton anime ini dikarenakan untuk melihat karakter para nekonya, yang terutama si neko kecil, yang si kucing kecilnya itu lagi dibangkitkan lagi untuk hidup seperti neko lainnya. Terutama tentang keseharian para neko yang bekerja dan hidup sehari-hari. Meskipun tidak difokuskan pada si bocah kecilnya pun, cerita masih bisa berlanjut pada kehidupan neko dengan event-event dan perilaku mereka yang cukup imut untuk dilihat. Walau grafisnya kurang bisa dapat mendukung keimutannya dengan maksimal. Ngomongin soal grafis yang ada pada anime ini, gue bisa bilang grafis dalam animenya itu bisa dibilang standar ke atas lah. Karena bisa terlihat kalau memang tidak ada perbedaan antara gambar dari dalam original gamenya dengan yang ada pada animenya. Dengan studio yang ngebuat dari seri OVA-OVA sebelumnya, mereka masih menggunakan studio yang sama. Jadi tidak terlihat ada perbedaan antara yang original dengan yang baru ini. Namun yang gue sayangkan adalah dengan cerita kucing seperti ini, harusnya mereka bisa menggunakan tema yang sebaik mungkin untuk mengumpulkan rasa fanservice keimutan yang ada. Jadi kayak mendukung kalau ngasih fanservice itu ditambahin untuk menambah suasananya gitu, agar lebih enak untuk ditonton. Namun sayangnya studio tidak menggunakannya. Yang gue maksud adalah di sini yaitu pada ekspresi pada karakter yang ada pada anime ini, dimana biasanya anime komedi yang menunjukkan cerita imutnya harusnya bisa dibarengin dengan ekspresi yang imut. Ya gue lihat ada tetap ekspresi imutnya, tapi yang menurut gue kurang adalah ketika lagi yang bentuk neko seperti ini, kenapa tidak dibuat seperti muka chibi gitu, biar lebih menonjolkan cerita imutnya. Jadi kayak berbarengan dengan lagi dielus-elus dagunya kan, biasanya berubah jadi kayak chibi-chibi gitu untuk bisa kerasa feeling imutnya gitu. Masalahnya aneh banget kan kalau misalkan lu ngeliatin nih dalam adegannya, lu lagi digaru-garu kayak kucing dagunya, terus cuman diem doang kayak per gitu doang, nggak ada rasa chibi-chibinya, dibuat chibi-chibi gitu biar lebih menonjolkan rasa imutnya yang ada pada animenya ini. Kayaknya kurangnya situ doang, itu menurut gua. これが見えるとはやるわね。すごいねカカオ。もう一回。Ngomongin soal seiyu dan background dalam animenya, gue bilang seiyu yang mereka pakai di sini padahal orang-orang yang biasanya profesional dalam bidang karakter yang imut, yang biasanya tampil di anime-anime sebelah dan yang lainnya. Jadi ketika Anda memakai headset untuk nonton anime ini, kalian bisa mendengar suara imut yang cukup ngepas dengan karakternya. Walau sama kayak tadi yang gue bilang, kalau ekspresinya aja yang sangat disayangkan terlihat monoton, nggak ada upgradean atau updatean gitu. Tapi walau begitu, terlihat kalau memang anime ini kalau hanya fokus pada cerita tanpa memperdulikan ekspresinya, ya bisa dibilang cukup oke lah dengan event-event dari kelakuan nekonya yang memang mengeluarkan fanservice-nya yang tidak karuan, walau masih cukup bisa di batas wajar untuk dinikmati gitu, untuk dicerna. Terlebih lagi dengan backsound-nya yang terdengar biasa, walau dengan backsound yang biasa seperti ini, untuk menjadi bumbu penyedap pada jalur adegan cerita yang ada di sini, cukup oke untuk didengar. Walau gue ada baca review dari luar yang melihat banyak yang berpendapat orang-orang luar negeri gitu ya, yang bilang kalau backsound itu jelek dan tidak cocok. Namun menurut gue sendiri, lagi-lagi gue bilang backsoundnya itu sudah cukup ngepas dengan adegan yang sedang berlangsung, karena mereka nggak pakai backsound itu aja dan masih ada memakai backsound yang lainnya. Karena seperti yang kalian tahu bahwa backsound itu sangat berpengaruh sekali dengan suasana dan mood ketika penonton itu sedang menonton animenya. Tapi gue denger sendiri ketika mendengarnya, backsoundnya itu sudah cukup oke sebagai bumbu penyedap adegan cerita. Nggak ada yang kurang kok dengan backsoundnya dan nggak ada yang jelek juga. Mungkin orang luar lagi tongean kali kupingnya, jadi dengernya agak aneh.
Kalau dibilang harus nonton OVA-nya dulu biar ngerti, terus mungkin ada yang akan bilang kalau harus main gamenya dulu biar ngerti, atau baca novelnya dulu biar ngerti ceritanya tentang apa. Gue mungkin akan melakukan hal itu, tapi kan nggak harus juga, karena lu melihat dari cerita dari serial animenya aja udah bisa langsung ngerti, terlepas dari batas kenormalan yang ada pada dunianya yang cukup aneh. Dan lu bisa fokus pada kehidupan santai dan nyaman pada kehidupan kucingnya, terutama pada fanservice dan event-event yang menjurumus ke fanservice-nya itu lumayan oke. Dan ya, ini anime mungkin sumber awal dari website pemuas nafsu yang sering kalian pakai dan kita cintai ya. Wahai para penikmat anime yang lagi tinggal di rumah, jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun ya. 両方落とした両方 Dan anime ini juga bisa jadi sebuah alternatif kalau kalian lagi nyari anime yang santai-santai dan yang nyari anime yang cukup aneh. Nah, ini anime bisa jadi sebuah alternatif untuk kalian nonton. Terlepas dari rasa aneh ketika melihat ekspresi dari karakternya yang membuat orang itu kadang bosan, kita bisa fokus pada ceritanya aja yang ada, terutama dengan fanservice-nya yang tidak terlalu berlebihan dan terlihat cukup aman untuk dikonsumsi. Kalau nyari yang nggak aman, bisa langsung ke website kesayangan kita aja ya. これやっぱりらは無理でしょ午後から臨時休業にするそうですよ Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime Nekopara. Bagaimana pendapat kalian mengenai serial anime ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.